Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, hati kami penuh rasa syukur, merasakan dan menyambut berkat Tuhan di pagi hari yang baru ini. Berkat pemeliharaanmu, sungguh kami rasakan Tuhan di dalam tidur yang nyenyak, dan hingga pada hari yang baru ini berkat-Mu senantiasa baru di dalam hidup kami. Tuhan Allah, saat ini kami hendak belajar dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan baik di dalam mendengar, memahami, mengerti, serta melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi kabar baik, kabar sukacita bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Galatia pasal 4 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Dan kamu saudara-saudaraku, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Demikian firman Tuhan. Bahwa kita adalah anak-anak janji. Merujuk kepada firman Tuhan. Dan merujuk kepada apa yang telah dinyatakan Tuhan kepada Bapak orang percaya, yaitu Bapak Abraham, yang menerima janji anugerah, janji berkat, janji keturunan kepada Abraham oleh Allah yang menuntun keluar dari kampung halamannya dan masuk kepada tanah perjanjian. Bahwa Abraham bukan hanya masuk kepada tanah perjanjian, tetapi juga dia akan menerima anak perjanjian yang lahir dari rahim istrinya sendiri. Apa yang begitu lama dinantikan, apa yang begitu lama ditunggu, apa yang begitu lama mereka harapkan, Tuhan wujud nyatakan, Tuhan hadirkan, Tuhan lahirkan lewat rahim Sarah yang sudah tua. Bahwa janji Tuhan itu tidak diukur oleh fisik manusia. Bahwa penggenapan janji Tuhan itu tidak diukur oleh keterbatasan manusia. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekalipun Abraham sudah lanjut usianya, sekalipun Sarai sudah lanjut usianya, dan tidak mungkin dalam ukuran manusia secara medis untuk melahirkan lagi, tetapi anak yang dijanjikan oleh Tuhan itu sungguh-sungguh lahir dari rahim Sarah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa Ishak lahir membawa sukacita di tengah-tengah keluarga Abraham dan Sarah. Dan ketika mereka melihat itu, menerima itu, hadir di tengah-tengah keluarga mereka, terpujilah nama Tuhan, bahwa pada Tuhan segalanya akan menjadi nyata, akan hadir seturut dengan kehendaknya, seturut dengan waktunya. Janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya akan seperti pasir di tepi pantai dan seperti bintang-bintang di langit. Tetapi anak yang lahir dari Sarai hanya satu, yaitu Ishak. Dan menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, janji yang akan nyata kepada Abraham itu bukan hanya apa yang akan dilihat oleh matanya sendiri, tetapi apa yang akan hadir di tengah-tengah dunia ini. Bahwa janji Tuhan kepada Abraham, di mana keturunannya akan menjadi berkat bagi dunia. Lewat Ishak yang melahirkan Esau dan Yakub, dan Yakub yang melahirkan 12 suku Israel,
dari 12 suku inilah lahir bangsa Israel. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bahwa dari garis keturunan Ishak inilah kalau dirunut terus ke bawah hingga pada Tuhan Yesus Kristus yang lahir di tengah-tengah keluarga Yusuf dan Maria. Bapak Ibu, ketika itu dirunut, diambil garis keturunan, maka ketika kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah anak-anak perjanjian, adalah anak-anak janji, bahwa kita turut serta beriman kepada Allah yang diimani oleh Abraham, Ishak, Yakub, bahwa apa yang dijanjikan kepada Abraham turut serta kita rasakan, yaitu keturunannya akan menjadi berkat bagi dunia. Siapakah keturunan Abraham itu yang menjadi berkat bagi dunia? Adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ketika dia hadir di tengah-tengah dunia ini, dia disalibkan untuk menebus dosa manusia. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga, menyatakan kemenangannya menaklukkan maut itu. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu adalah peristiwa yang ditentukan oleh Allah bagi kita untuk penebusan, keselamatan, dan kehidupan. Karena itu sebagai anak-anak perjanjian, maka kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bukan lagi hamba bagi dosa, dan kita tidak diperhamba oleh dosa untuk ditaklukkan ke dalam kematian. Tetapi oleh anugerah keselamatan yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah dibayar lunas dan hidup kita ini sepenuhnya adalah milik Tuhan. Karena itu, setiap hari adalah saatnya untuk menikmati anugerah Tuhan Yesus Kristus sebagai anak perjanjian, sebagai pewaris kerajaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bahwa menjadi pewaris kerajaan Allah bukan hanya pada hidup di masa yang akan datang yang telah ditentukan bagi orang-orang percaya. Tetapi ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, maka status kita di hadapan Allah sebagai anak perjanjian, sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan, harus menunjukkan diri, menyatakan diri, menghadirkan diri sebagai orang-orang yang terus menghasilkan buah-buah iman. Bagaimana ketika kita menjadi pewaris kerajaan Allah, anggota kerajaan Allah hidup di tengah-tengah dunia ini, maka hadirlah membawa kedamaian, keadilan, membawa cinta kasih bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Sehingga janji itu sungguh-sungguh kita hidupi. Janji itu sungguh-sungguh menjadi energi pendorong bagi kita berperilaku, bertindak, berbicara seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, karena itu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah beriman yang membawa kita kepada kehidupan yang baik di tengah-tengah dunia ini, juga kepada kehidupan yang kekal. Karena itu tidak ada hal yang perlu diragukan dalam hal itu. Bahwa kitab Galatia pasal 4 ini ayat 21 sampai 31 telah memberikan gambaran bagi kita bagaimana anak-anak perbudakan dan bagaimana anak-anak perjanjian sebagai orang-orang yang dimerdekakan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, kalau harus tampil beda, maka beranilah tampil beda untuk menunjukkan buah-buah roh itu dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu atas firman hari ini. Hati kami, iman kami, pengharapan kami dikuatkan, diteguhkan. Karena kami adalah anak-anak perjanjian yang beriman kepadamu, bahwa orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus akan beroleh keselamatan. Janji itu dahulu engkau nyatakan kepada hambamu Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Keturunan dari Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub itu akan menjadi berkat bagi dunia. Dan dialah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tuhan Allah, kami bermohon kepadamu, Engkau yang senantiasa menerangi hati, pikiran, kehidupan kami, sehingga kami terus diajar untuk tunduk dan taat kepadamu, dan untuk terus bersemangat menghasilkan buah-buah roh, buah-buah iman dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami terus menerus memiliki kesadaran iman bahwa kami adalah milik tebusan Tuhan, milik kepunyaan Tuhan yang telah dimerdekakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami akan menjalani hidup sepanjang hari ini di dalam pemeliharaanmu. Tuhanlah yang senantiasa menuntun kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan bermohon. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.